Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, senang sekali di sore hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat dan juga Yusuf Subangkit di meja operator dapat kembali menyapa Anda. Kami hadir dalam acara Tausiah Sore Ikhwan akhwat edisi hari Kamis. Seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sehat Pak Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Tadi perjalanannya mungkin agak padat ya Pak Ustadz ya? Sedikit padat. Sedikit padat. Insya Allah Ikhwan akhwat di sore hari ini Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi akan membahas topik mengenai petani iman. Nah, ini maksudnya apa nih petani iman gitu ya Pak Ustadz ya? Baik, kita akan dengarkan Ikhwan akhwat. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur, tunduk, pasrah, ruku, sujud, hormat, patuh, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik dan pemelihara diri kita semua. Dialah Allah yang kita tuhankan, yang kita besarkan dan sangat kita hormati. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi tercinta Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya semua yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, insyaallah lanjutan dari pelajaran kita, tausiah untuk diri saya, untuk kita semua lah. Disambung terus dari yang sudah lalu itu, dua pilihan, adalah waktu saatnya memilih. Kemudian 10 jalan menuju surga, dan seterusnya. Sekarang kita berbicara masalah petani iman. Kedengarannya agak aneh, tapi ini sebenarnya yang paling benar. Sebab dunia ini lahan, tempat menanam tanpa menuai. Lahan, tempat menanam tanpa menuai. Tapi kalau kita menanam bibit-bibit makanan duniawi, kita tanam di sini, menuai di sini juga. Tapi kalau menanam bibit-bibit untuk ukhrawi, untuk akhirat, kita menanam dan menuainya di akhirat sana. Jadi ada dua petani di sini. Petani iman dua-duanya itu. Beriman karena bibit-bibit padi dan sebagainya juga itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ibadah juga. Bekerja, memenuhi tangan dari hasil ciptaan Allah. Kita sebenarnya hanya menggunakan tangan untuk mengambil ya, untuk menerima segala pemberian Allah. Ya bertani kah, berjasa kah, bekerja, berniaga dan sebagainya, itu sama aja. Semua yang kita olah, kita dagangkan, kita kerjakan, kita jasakan, semua ciptaan Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dunia ini lahan tempat menanam amal. Jadi yang saya maksud dengan petani iman itu adalah dia menanam bibit-bibit amal soleh. Jadi yang ditanam pohon soleh, pohon thayyibah. Pohon thayyibah atau pohon soleh. Itu yang ditanam. Pasti menuai di akhirat. Yang tidak menanam ya tidak menuai. Lebih rugi lagi yang menanam bibit-bibit pohon berduri, pohon-pohon berbahaya. Nah, itu nanti ada pohon buahnya berduri, orang-orang yang dimarahi Allah itu, dibenci oleh Allah, tidak punya makanan lain kecuali buah-buah yang berduri dari pohon berduri itu. Karena dia lapar, ditelan terus juga buah-buah itu yang berduri itu. Nah, kita memilih di sini dari petani. Semua kita petani, tapi bibit apa yang kita akan semai, bibit apa yang akan kita tanam. Tentu bibit yang soleh. Bibit yang soleh itu akan menumbuhkan pohon thayyibah. Pohon thayyibah itu apa?
Pohon thayyibah itu nanti kita akan bahas di akhir ini. Pohon thayyibah akan kita bahas di akhir ini. Ini adalah kita bahas masalah waktu. Guna di dunia ini manfaatkan waktu sebesar mungkin untuk menanam jasa. Jasa yang bisa kita terima balasnya di dunia itu ya berbuat baik kepada siapapun. Jadi dua, berbuat baik kepada siapapun ya kita dapat balas jasa di dunia. Tapi dapat juga di akhirat, karena itu jadi bibit-bibit yang akan tumbuh menjadi pohon soleh atau pohon thayyibah yang akan dapat kita menuainya di akhirat nanti. Waktu itu kita sering baca dalam surat Al-Asri bahwa manusia itu lafi khusrin, innal insana lafi khusrin. Dipastikan ada inna itu huruf taukid, pasti manusia itu rugi. Ada yang kecuali, yang tidak rugi itu ada. Mudah-mudahan banyak malah. Siapa yang beriman dan beramal soleh. Setiap menyebut beriman dalam Al-Quran selalu diiringi dengan kata-kata wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Karena tidak mungkin beriman tidak beramal soleh. Setiap petani pasti beramal soleh. Nah, amal soleh itu banyak, bekerja, berniaga, berjasa dan sebagainya. Nah, petani di sini yang saya maksud dia selalu beramal soleh dengan menanam bibit-bibit pohon-pohon soleh, pohon kesolehan. Pohon kesolehan itu pohon thayyibah yang berguna di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi amal soleh itu juga adalah tanaman. Tanaman yang bisa kita menuainya, sebagian bisa di dunia, sebagian di akhirat. Tapi ketika ibadah vertikal, kita tidak mengharap menuai di dunia, lillahi ta'ala. Bila Allah beri jasa, ya balas jasa di dunia, ya kita bersyukur. Tapi yang pasti diberikan di akhirat. Kita korbankan sapi dan kambing semua, itu kan lillahi ta'ala karena Allah. Tapi dagingnya tidak dihantar ke Allah sana. Itu ini Islam, Allah tidak ada sesajen. Jadi dagingnya itu suruh berikan makhluk manusia. Kita bersedekah dialamatkan semua kepada manusia. Dan ada alamatnya 9 yang sudah kita pelajari lalu, 10 dengan keimanan, berbuat baik pada ibu bapak, berbuat baik kepada family, berbuat baik kepada tetangga yang family, berbuat baik kepada tetangga dekat, orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Itu ada 9 ya, 10 dengan tauhid. La ilaha illallah, menyembah Allah dan tidak melakukan syirik apapun. Jadi itu bibit-bibit itu yang kita tanam, kita akan mendapat menuainya di akhirat nanti. Manusia itu rugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Itu udah pasti, itu udah hukum Allah. Karena ini wal asri yang menentukan ini Allah. Allah itu yang menciptakan manusia, Allah yang bikin dunia, Allah yang bikin semuanya, ya tidak bisa dibantah lagi. Udah pasti kalau tidak mau menanam akan rugi. Jika tidak mau menanam kesolehan pasti rugi. Kesolehannya kita sudah bahas tuh, surat An-Nisa ayat 36. Semoga itu tidak dilupakan. An-Nisa 36 itu adalah yang harus kita tanam di dunia, kita akan menuai di akhirat. Berbuat baik kepada tadi itu. Di samping beriman itu ibadah. Setelah ibadah sudah selesai, tidak ada lain berbuat baik. Nah ini yang sebenarnya pegawai negeri, polisi, itu punya kesempatan untuk beramal soleh, berbuat baik itu paling banyak dia. Jabatannya memungkinkan dia untuk membantu orang. Setiap dia berbuat baik kepada siapapun, itu sudah amal soleh, asal niatnya karena Allah. Tapi kalau tidak karena Allah ya nol, bukan amal soleh. Amal biasa saja. Tapi kalau malah menekan, menyusahkan rakyat ya amal salah. Kalau dia membantu ikhlas jadi amal soleh, dia akan menuai di akhirat sebanyak-banyaknya. Ya polisi paling banyak itu mendapat kesempatan untuk masuk surga. Sebab apa yang dikerjakan itu semua yang munkar, dia mencegah munkar. Dia kan kerjaan itu mencegah munkar sebenarnya. Kalau dia lakukan dengan ikhlas ya sudah, dia lebih daripada kita yang ustadznya. Kita kan berbicara, menyampaikan, dia bisa mengamalkan. Dia berasmi orang-orang mabuk, dia basmi ini whisky, arak-arak, itu oplosan banyak, merusak orang banyak. Itu sangat munkar. Nah, kalau polisi dengan ikhlas itu menyingkirkan itu semua,
Dia sudah beramal soleh besar. Kita Ustadz hanya menyampaikan, dia mengamalkan. Waduh, kalau Pak Polisi tahu itu berarti besar, itu berebut-rebut nih Pak Polisi ini menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menyelamatkan masyarakat dari mabuk-mabuk, karena itu berbahaya, itu biangnya maksiat, ya, biangnya kekacauan. Orang dari bermabuk itu bisa melakukan apa saja yang lebih dahsyat lagi. Ya, keamanan itu tambah kacau. Jadi ini saya menyampaikan yang sebenarnya bapak-bapak yang menjabat jadi polisi itu beruntung. Asal bisa ikhlas, melakukannya dengan baik, itu menumbuhkan peri kemanusiaan. Karena orang mabuk itu bisa-bisa berbuat yang tidak beradab, bisa-bisa tidak berperi kemanusiaan, dia mabuk bisa bunuh orang, bisa segala macam terjadi itu, tawuran-tawuran itu ya, salah dikit tawuran, pas periksa pasti ya narkoba ujung-ujungnya itu, atau mabuk. Nah jadi kalau itu dicegah, maka saya hanya menyampaikan petani iman itu semua kita, tapi pegawai negeri ini lebih banyak kesempatan untuk menanam bibit-bibit kebaikan yang bapak-bapak atau ibu akan menuainya di akhirat nanti, insya Allah. Nanti bapak ibu sudah di akhirat kalau sudah mengamalkan ini akan mengatakan, wah betul itu Pak Ustadz yang dirasil itu. Tapi sebaliknya bila tidak didengarkan, tidak diamalkan, akan menyesal nanti. Aduh, saya dengar, sudah tahu itu dulu, sudah dengar, kenapa saya tidak manfaatkan jabatan saya semaksimal mungkin untuk menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitu kan? Insya Allah. Nah, bibit-bibit ini yang bapak ibu tanam, kebaikan-kebaikan itu, jadilah kita petani iman. Karena buah daripada iman itu adalah berbuat kebaikan. Setiap orang beramal soleh pasti berbuat kebaikan. Setiap orang beriman pasti berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja. Berbuat baik itu tidak perlu dalil. Kalau semua perlu dalil nanti nggak berbuat lagi, banyak kaku jadinya, tidak bisa berbuat. Segala perbuatan baik, ya, menebar kebaikan, membantu kebaikan, itu semua amal soleh. Mencegah kemungkaran, melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran, tidak melakukan kemungkaran, itu amal soleh. Gitulah kira-kira. Jadi semua kita punya kesempatan, ladangnya mana, semua kita punya lahan. Tinggal asal mau saja menuai, menebar bibit kesalehan, beramal soleh. Itu bibit-bibit itu akan menjadi pohon besar yang disebut pohon thayyibah. Saya bacakan ayatnya, ini surat pohon thayyibah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asruha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah tak pernah melihat? Allah selalu sering sekali di alam Al-Quran itu, apakah kalian tidak melihat? Padahal kita melihat. Lagi di itu, lihatlah ke onta. Bagaimana? Orang Arab dari kecil juga udah lihat onta. Kok Allah suruh lihat? Maksudnya lihat di sini berpikir, pikirkan, perhatikan, selidiki, lihat bagaimana onta itu hidup di padang pasir. Kenapa dia dikasih unduk-unduk dua? Ada yang satu, ada yang dua. Kalau kuda, di sapi di sini nggak ada unduk-unduknya tuh, ada kecil satu. Karena di padang pasir itu, onta itu berjalan tidak bisa menggunakan roda dia. Di padang pasir itu, sepi, kosong. Jalan berapa hari dalam perjalanan itu tidak ada sumur, tidak ada makanan, tidak ada warung. Jadi bagaimana? Ya Tuhan ciptakan onta yang tahan, tidak minum selama berapa belas hari. Kemudian Allah bikinkan gudang makanan di pundaknya itu yang kayak gunung dua itu. Itu kan gudang makanan di situ. Jadi berapa hari dia tidak makan, keluarlah itu makan dari situ yang digunakan buat energi itu, lemak. Kemudian yang kedua, kalau dia mesti tuntun ontanya terus kan juga capek, dia mesti tidur. Jadi dia mesti bisa duduk dong di atas onta. Bagaimana duduknya? Nah, itu mesti dipasang kursi di situ. Kursi atau bangku atau tempat tidur kecil lah boleh. Balai-balai bisa yang kecil. Nah kan mesti ada pegangan. Nah itulah dibikinkan unduk-unduk itu menjadi tiangnya. Gudang makanan sekalian tiang. Nah ditaruhlah kursi bangku di situ, diikat di unduk-unduknya itu. Apa sih namanya itu? Yang begitu di atas onta itu. Unduk.
pundak. Punduk ya. Diikatlah dua tuh kan bangku tadi. Nah, dia bisa duduk situ sambil tidur pun bisa. Itu kan rencana Allah semua ciptaannya sempurna sekali karena dia di padang pasir ya dibikin begitu. Kemudian di padang pasir kadang ada angin bawa pasir. Namanya juga padang pasir. Itu bisa mata masuk pasir. Nah, matanya onta tuh dikasih bulu matanya lentik panjang-panjang untuk menutup supaya tidak masuk pasir. Sempurna sekali. Kakinya juga dibikin tapaknya tuh lebar supaya tidak mendam di pasir. Walhasil Allah menciptakan apapun sesuai dengan kondisi tempat dia tinggal itu. Maha sempurna Allah dengan segala ciptaannya. Sangat sempurna. Nah kemudian maka itu orang bilang alam taro nggak apa lihat contoh sekarang. Contoh bagaimana seumpama. Nah sekarang Allah bikin umpama. Banyak sekali dalam Al-Quran itu umpama-umpama atau disebut misal-misal. Misal kata tunggal jamaknya amsal. Jadi ada ilmu amsal fil Quran, ilmu permisalan dalam Al-Quran. Perumpamaan. Tapi benar gitu, perumpamaan yang benar. Sekarang Allah kasih umpama, amal soleh, perbuatan kita yang baik itu diumpamakan semacam kalimat thayyibah tauhid, iman kita itu la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu diumpamakan seperti pohon thayyibah. Itu kan kalimat thayyibah. La ilaha illallah itu kalimat thayyibah. Iman itu kalimat thayyibah. Diumpamakan, dimisalkan seperti pada pohon namanya pohon thayyibah. Arti thayyibah itu indah ya, bagus. Pohon thayyibah itu ditanam. Kalau kita beramal itu kita menanam. Tanam pohon thayyibah itu manuk, tanam. Tanam terus tumbuh, disiram, dipupuk, disiram, dipupuk. Nah ini pohon jati, pohon apapun disiram pakai air. Kalau pohon thayyibah ini disiram pakai wirid, pakai zikir, pakai bacaan-bacaan Al-Quran, berzikir. Siram pohon itu, pohon thayyibah itu. Sehingga akarnya menghujam dalam sekali ke dalam tanah. Akarnya masuk ke dalam tanah, jauh ke dalam tanah masuknya. Jadi kalau ada angin topan, angin puyuh, dia tetap tegar, tidak akan goyang, tidak akan rubuh, goyang-goyang saja. Terus batangnya tinggi menjulang ke atas. Ke Allah. Kemudian apa lagi? Wa faruha fis sama, ya. Cabangnya sampai ke atas batangnya itu. Asluha sabitun, akarnya itu mantap ke dalam. Tu'ti ukulaha kullihin, keluar buahnya setiap saat. Tidak pakai musim, terus berbuah atas izin Allah. Ingat ini pohon umpama ini. Amal kita itu begitu. Wa yadribullahu amsal linnas, Allah memberi contoh kepada manusia supaya manusia itu sadar, mau berpikir. Kemudian ayat selanjutnya itu apa disebut lagi di situ? Daunnya lebat dan rindang pohon thayyibah ini. Daunnya lebat dan rindang. Maksudnya apa itu? Dulu orang kalau pergi kemana-mana berteduhnya di mana? Kalau hujan, di bawah pohon. Dari terik matahari berteduh di bawah pohon. Zaman dulu ya. Nah itu artinya apa? Ini berguna sekali ini. Petani iman menanam bibit-bibit syajarah thayyibah ini. Bermanfaat untuk orang buat dirinya dan buat orang banyak. Bisa mengayomi orang dari apa? Dia dari terik matahari, dari curah hujan. Kemudian apa? Berbunga. Bunga ini apa? Bunga itu indah. Artinya apa? Pohon thayyibah ini bisa menyenangkan orang. Lihat bunga itu kan menyenangkan. Dan berbuah banyak sekali. Berbuah itu artinya apa? Memberi manfaat kepada orang banyak. Berarti petani-petani iman ini diumpamakan seperti pohon thayyibah, seperti syajarah thayyibah. Syajarah bahasa Arab pohon, tapi diartikan juga sejarah. Sejarah itu dari syajarah. Menjadi sejarah riwayat hidup, dia meninggalkan amal soleh, dia meninggalkan amal jariah, menjadi sejarah bagi manusia yang lain. Dia meninggalkan ilmu, dia meninggalkan banyak wakaf-wakaf, itu juga sejarah bagi orang yang akan datang. Syajarah thayyibah. Jadi petani iman itu dia hidup, dia seperti syajarah thayyibah. Dirinya itu bermanfaat untuk dirinya, untuk juga untuk orang banyak. Kalimat thayyibah. Dia petani iman. Dari dirinya itu keluar hal-hal yang bermanfaat untuk manusia, berbuah. Buahnya itu menjadi akhlak dia yang baik.
buahnya dari pohon thayyibah ini, dari orang yang seperti pohon thayyibah, dia akan berlaku baik kepada familinya, pada ibu bapaknya, kepada familinya. Dia akan berlaku baik pada tetangganya, famili, kepada tetangganya, pada anak yatim, kepada orang miskin, kepada siapapun. Jadi dari dirinya hanya keluar kebaikan, dari dirinya keluar wewangian seperti pohon thayyibah mengeluarkan bunga-bunga. Dari dirinya keluar segala manfaat seperti pohon thayyibah berbuah tanpa henti, tanpa musim, terus berbuah. Ini umpama yang kita maksudkan, kita pahami ini syajarah thayyibah, kita diminta untuk hidup seperti pohon thayyibah. Diri Anda itu berguna untuk orang lain, tidak menyakiti, tidak menyusahkan. Orang punya problem, punya kesulitan, ketemu Anda terus bebas dari problem dia, ada senyum dia. Anda seperti pohon thayyibah. Asalnya dari kalimat thayyibah, dari iman, dari la ilaha illallah. Menghasilkan diri seorang yang beriman seperti pohon thayyibah, dirinya itu seperti pohon thayyibah. Orang bertemunya senang. Yang punya problem datang ke dia nangis, keluar sudah senyum, ketawa. Berbuah banyak, dia banyak bermanfaat. Di hidupnya bermanfaat, bukan nyusahkan orang, bukan nipu orang, bukan meres orang, bukan nekan orang. Auzubillah, itu pohon namanya syajarah khabithah. Pohon yang busuk, pohon yang buruk. Itu syajarah thayyibah. Manusia nih maksudnya petani iman. Dia menanam dari iman dirinya, dia banyak menanam kebaikan hidup di dunia ini. Dia tumbuh tidak habis. Dia juga akan tumbuh terus. Dia juga mendapat keberkahan. Dia akan berakar menghujam ke dalam tanah. Artinya apa? Dia tegar. Dia berbuat baik terus. Tentu banyak efek-efek samping. Orang-orang yang mengecam, yang memfitnah, itu biasanya seperti itu. Yang menipu, membohongi, karena orang thayyibah ini orang baik. Yang banyak ditipu orang itu orang baik. Karena dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Tapi dia tegar. Tidak menjadi gangguan, itu semua tidak ada artinya buat dia. Dia tetap tegar karena akarnya menghujam jauh dalam tanah. Tidak angin puyuh, angin apapun tidak akan merubuhkan dia. Artinya fitnah, hoax segala macam itu nggak akan. Walaupun fitnah itu kadang-kadang fitnah itu di dalam Al-Quran disebut lebih kejam daripada pembunuhan. Asyaddu minal qatl, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Kenapa? Kalau orang dibunuh dia mati sekali, selesai. Tapi kalau orang difitnah itu dibunuh karakternya. Selama hidupnya menderita. Tapi kalau dia syajarah thayyibah, dia pohon thayyibah, tidak menderita dia. Karena dia ingat akhirat, ini semua akan hilang, biar aja. Sementara masalah waktu di dunia. Tegar dia menghadapi fitnah, bohong, gosip, segala macam. Nah, jadi kalau seorang muslim Islam yang benar, apapun mazhabnya, tidak terikat dengan mazhab. Orang menjadi baik dan buruk tidak terikat dengan mazhab. Di setiap mazhab, di setiap organisasi Islam, banyak orang baik, ada sedikit yang tidak baik. Ada itu. Apapun mazhabnya, apapun ormasnya. Nggak jamin orang semua menjadi wali. Kalau ikut mazhab ini atau ormas, saya bukan anti mazhab loh. Saya senang semua mazhab Syafi'i, Maliki. Saya menyampaikan karena banyak orang mengira kalau didoktrin kalau sudah masuk ke situ aman. Tidak sholat pun akan masuk surga. Itu yang nggak benar. Yang saya maksud ke sana bukan mazhabnya. Mazhab semua baik, nggak ada masalah. Orang juga memang harus taklid. Yang awam taklid, pilih mau Syafi'i, mau Maliki silahkan. Ya, tapi ada mujtahidnya yang membimbing. Kalau dibiarkan saja dia mau kolid itu jalan semaunya seperti itu, ya nggak bisa juga dong. Kemana nyasarlah dia. Nah kalau dia bisa taklid, yang ditaklid ini mesti sadar diri dong memimpin umat. Memimpin umat mau dibawa kemana? Jadilah seperti mazhabnya bebek tuh kalau jalan. Imamnya bebek itu lurus, ngajak ke mana? Ke danau, ke empang, banyak ikan di situ. Iya kan? Nah ini yang saya maksud. Yang dikolidnya ini taklidi ini harus sadar ini bahwa umat banyak. Harus menyampaikan agama secara jujur. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Menyembunyikan kebenaran itu dosa besar. Qulil haq walau kana murran, katakan yang hak walaupun murran. Tapi kalau sudah menyampaikan yang hak juga walaupun pahit, bukan dengan dasar yang tidak hak. Menyampaikan yang hak harus dengan cara yang hak juga. Tidak memfitnah, tidak memaki dan sebagainya.
Semua orang boleh berpolitik. Politik itu halal, tapi politik yang baik. Seperti itu. Politik yang beradab. Jadi masih jelas ini umpama sulit dipahami. Kita mesti betul-betul renungkan, banyak di Quran tuh umpama harus dipahami, tidak sekadar lewat gitu aja baca Quran. Diteliti, makanya pakai kata alam taro, pikirkan apa yang dimaksud Allah dengan syajarah thayyibah. Syajarah thayyibah berasal tumbuh dari iman, dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Kalau dia sudah la ilaha illallah ikhlas, syaratnya ikhlas itu akarnya itu. Akarnya pohon tadi itu tauhid. Kalimat thayyibah itu ikhlas, baru keluar bunga yang harum, buah yang ranum, daun yang lebat. Kalau akarnya nggak benar ya nggak juga bisa tumbuh berlebat begitu. Jadi akidahnya harus kuat, tauhid harus kuat. Tapi akidah tauhid yang kuat itu bukan untuk menyusahkan orang. Ini umpamanya di sini orang yang imannya kuat, akidahnya kuat itu tidak akan gebuk sana gebuk sini. Dia akan mengeluarkan buah-buahan, dia akan mengeluarkan bunga-bunga, dia akan mengayomi orang, akan melindungi orang, membantu orang. Itu umpamanya seperti ini yang mesti kita pahami. Jadi orang Islam yang baik adalah orang Islam yang punya kalimat thayyibah, dia seperti pohon thayyibah. Itu hidupnya itu membantu orang, bermanfaat bagi orang banyak, tidak nyusahkan orang, tidak maki orang, tidak memfitnah, tidak menghibah, tidak menjebak. Nah itu Quran. Ini Quran. Quran Allah, maunya Allah begini. Allah beri contoh dengan lemah lembutnya Allah tuh. Supaya orang tuh paham, diberi contoh, umpama. Memang itu, umpama itu disebut taswir. Taswir itu surah, menggambarkan. Menggambarkan orang yang thayyibah, orang yang baik itu seperti pohon yang baik begini. Makanya orang di Betawi, saya lahir sini jadi tahu, kalau orang mau pidato dulu, mau tausiah ini baru. Dulu disebutnya taswir. Taswir. Maksudnya apa? Memberi gambaran, memberi umpamaan ketika ceramah itu supaya orang paham. Kan memberi paham. Memberi paham itu tidak mudah, malah kalau tidak jelas orang bisa salah paham. Nah, jadi dulu disebut taswir, maksudnya taswir, surah, memberi gambaran. Ini umpama. Ini kita mesti pahami banget, kita hidup harus seperti pohon thayyibah, syajarah thayyibah ini. Disebut syajarah, saya ulang lagi minta maaf, karena memang harus jelas. Syajarah thayyibah itu akarnya menghujam ke dalam jauh. Kalau ada angin puyuh, angin topan tidak rubuh. Kenapa? Tidak mempan budaya apapun, dia tetap la ilaha illallah. Kenapa? Imannya kuat. Nah imannya kuat ini dari mana? Ya dari pelajaran yang benar. Bukan menghafal saja, diberi pemahaman. Lihat ini alam dunia yang begini besar. Dunia yang begini, segala macam ada itu. Siapa yang menciptakan? Allah. Pasti nggak ada selain Allah, tidak mungkin. Yang ada sebelum dunia ada itu hanya Allah sendiri. Yang bikin dunia itu pasti yang sudah ada sebelum dunia ada. Nggak mungkin yang bikin dunia itu belakangan dunianya sudah ada baru dia ada. Yang nggak mungkin itu. Baru dia dilahirkan. Nah, dia nggak bikin dunia berarti. Yang bikin dunia sudah ada sebelum ada dunia. Sudah gitu aja. Nah terus mau percaya akhirat apa tidak? Wajib iman pada akhirat. Yang mesti percaya itu orang yang percaya pada akhirat itu rasional. Kenapa? Ini dunia ada. Yang bikin akhirat itu yang bikin dunia. Kalau dia bisa bikin dunia gini, saya percaya dia bisa bikin 1.000.000 lagi lebih bagus dari dunia. Masuk akal itu. Kalau orang nggak percaya kepada akhirat, tapi dia nggak percaya dunia ini ada. Dia lihat ini dunia, dirinya dulu ada. Dia tanya diri, siapa yang bikin kita? Apa saya bikin diri saya sendiri? Saya tidak bikin diri saya sendiri. Gak mungkin. Bagaimana saya mau bikin diri saya belum ada? Saya kan gak ada waktu. Orangnya gak ada, mana bisa bikin? Nah berarti kalau saya tidak bikin diri saya sendiri, sadar betul, pasti ada yang bikin saya. Rambutnya, matanya bikin begini, lubangnya dibor, dibolongin, seperti itulah kira-kira. Nah, tapi nggak seperti itu. Itu kan kalau manusia. Kalau Allah kun fayakun.
Wallahu allazi yusawwirukum fil arham. Allah yang membentuk dan mendesain mukamu di perut ibumu. Udah jelas, nggak ada lagi yang berani ngaku. Tuhan manapun nggak berani ngaku menciptakan kita. Dialah Allah satu-satunya yang mengaku menciptakan. Nah, bagaimana cara dia menciptakan? Supra rasio, di atas kemampuan akal. Tak terjangkau oleh akal. Sampai sekarang pun tidak bisa terjawab. Karena tidak terjawab oleh akal, kita mengucapkan, Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Subhanallah, maha sempurna ciptaannya. Itulah. Nah, kalau dia bisa bikin segala macam, bikin dunia, bikin kita, mindahkan kita ke surga gampang dong. Mindahkan dari alam arwah ke perut ibu bisa. Dari perut ibu dibungkus kayak gitu, pindahin lagi ke dunia bisa. Tadi pindahin lagi ke alam kubur bisa juga, atau pindahin lagi ke surga atau ke neraka. Auzubillah, jangan sampailah. Kan mudah sekali beriman itu. Nah, nanti kalimat iman ini, dengan iman yang kuat ini baru kita seolah-olah seperti pohon yang akarnya jauh ke dalam, kuat, tegar. Nggak goyang lagi, budaya ini, budaya itu, tegar, nggak kena pengaruh lagi, tidak bisa dipengaruhi lagi. Mau disogok berapapun enggak, sudah tegar. Ayo ikut sini kamu. Tuh, keprak tuh, kafir tuh sana nih, berapa mau uang? Enggak, tidak. Uang pun tidak perlu, saya sudah dapat dari Allah. Allah yang jamin, bukan kamu. Tegar. Iman. Iman itu jangan dikira-kira, dihayal-hayal. Lihat hati kita isinya apa. Lihat kepala kita isinya apa. Allah, isinya Allah. Apa dolar, apa duit? Di hati ini apa isinya? Itu iman. Kalau di hati ini dolar, duit, ya imannya kecil. Tidak tegar lagi. Disogok, dikasih uang, berubah. Iman yang kuat, seperti pohon toyibah. Angin puyuh, angin topan, angin badai tidak akan rubuh. Tegar. Itu yang perlu. Sudah tegar, tinggi ke atas. Sering ingat Allah. Menjulang tinggi ke atas. Berdaun rindang. Seorang ini nggak apa-apa, harus ingat. Daun itu mengayomi. Dia hidupnya itu banyak nolong orang, melindungi orang. Orang tempat orang datang, orang yang sedih, yang stres, yang susah, semua datang ke dia. Kenapa? Karena dia siap, Allah bantu. Allah percaya kepada dia untuk menyalurkan kasih sayang Allah lewat dia. Beruntunglah orang yang dipilih oleh Allah menjadi penyalur rahmat Allah, Rahman Rahim Allah. Itu, insya Allah. Semua kita bisa seperti itu. Diumpamakan seperti syajarah thayyibah. Nah, kita menanam bibit amal soleh. Berbuat baik, itu pohon thayyibah. Kita menjadi manusia thayyib. Kalau wanita thayyibah, kita menjadi orang yang thayyib. Nah, orang yang thayyib itu pasti mengamalkan yang 10 kemarin tuh, 2 minggu lalu. Surat An-Nisa 36. Satu, ibadah pada Allah secara ikhlas, lillahi ta'ala. Kemudian itu tadi diulang-ulang ya, bakti pada ibu bapak, berbaik kepada famili, keluarga, pada anak yatim, orang miskin, tetangga yang famili yang dekat, teman karib, orang jalanan, dan orang yang bersama kita, yang bekerja bersama kita, pembantu kita, dan lain-lain. Nah itu, selesai, thayyib sudah, bukti. Jadi bukan melalui kata-kata, beriman, maaf ya, dengan teriak-teriakan, slogan-slogan, pasang-pasang. Walhasil itu bukan itu semua. Perbuatan. Ini perbuatan ayat An-Nisa 36. Melakukan ini, melakukan itu setiap hari terus-menerus. Itulah bibit yang dia sebar di padang kehidupan ini. Itu bibit-bibit yang dia akan menerima nanti di akhirat. Menuai di akhirat. Itu bibit, setiap hari dia menanam bibit. Terus menebar kebaikan. Dan terus menerus, disemai lagi terus sampai generasi yang akan datang, generasi yang terdatang menjadi generasi thayyibah. Generasi thayyibah. Generasi yang seperti pohon thayyibah. Generasi yang menebar kebaikan, bukan menebar ganja. Dia baik.
belah baiknya tanpa ukuran kepada siapa saja. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat di jalan itu di satu tempat duduk. Gak lama lewat itu jenazah Yahudi. Yahudi meninggal, orang Yahudi dibawa jenazahnya. Kemudian Nabi Muhammad berdiri. Sahabat bertanya, Rasulullah menghormati orang Yahudi. Saya menghormati yang menciptakan orang itu. Tapi mengatakan saya menghormati orang yang menciptakan. Jadi ciptaannya ingat penciptanya Allah. Dia berdiri untuk Allah. Ini makhluknya. Sampai ke situ tuh Nabi. Enggak ada berang-berang, apalagi itu kan jenazah kan. Ini makhluk Allah, jadi kita tidak lihat dia sebagai Yahudi. Ini ciptaan Allah. Pembantu di rumah ciptaan Allah enggak? Enggak berani kita bentak dia. Enggak berani marahin dia. Ini makhluk Allah. Kalau kita punya iman, selalu pemikiran kita ke arah situ. Lihat dia, ingat makhluk Allah, apalagi dia sholat. Siapa berani ganggu? Kita punya tetangga anak jenderal, nakal-nakal, potes-potes pohon kita, misalnya. Berani nggak marahin? Nggak berani, mikir dulu, nanti bapaknya marah. Nah, ini manusia makhluk Allah. Pohon pun ciptaan Allah, pohon pun kalau kita tidak ada kebutuhan, jangan ditebas. Nah, itu Rasulullah seperti itu. Jadi dilihat motivasinya, bukan menghormati Yahudinya itu. Ini manusia Yahudi, ciptaan Allah. Makhluk Allah. Kalau dia tidak merangi kita, ya kita hormati sebagai manusia. Agama suruh merangi itu jika diperangi, jika diserang. Seperti di Palestina sekarang. Rumahnya dirobohkan, tiap hari kampungnya diambil, tanah airnya diambil. Bukan yang sudah diambil lama itu, rumah lah, anggap rumahnya udah diambil. Sekarang pekarangannya pun mau diambil lagi. Tempat dia berkemah, diusir dia, rumahnya dirobohkan, dibunuh anaknya. Lah itu baru jihad lawan itu. Islam itu indah banget, bukan menyerang, garang. Itu membela, wajib membela negerinya, membela dirinya. Itu orang Palestina sedang membela negerinya, membela Masjid Aqsa, wajib. Dan kita juga wajib membela orang tertindas. Undang Dasar 45 kita juga membela orang-orang yang terjajah, tertindas. Ke situ arahnya. Nah, itu pohon thayyibah itu dia thayyib terus. Ada waktunya dia berjihad, ada tempatnya. Jadi sangat-sangat ajaran Islam itu sangat-sangat berperi kemanusiaan, sangat-sangat menciptakan manusia yang adil, manusia yang beradab. Ya, faktanya begitu. Yang paling Pancasila itu umat Islam. Kalau diamalkan. Tapi bukan berarti Pancasila itu akidah nanti enggak, itu fikih lah. Fikih, akidah itu la ilaha illallah, tidak boleh dirubah itu. Itu akidah namanya, tidak bisa dijual, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi. Itu akidah, ikatan. Nanti akidah itu ikatan. Kita terikat berarti, terikat dengan la ilaha illallah. Tapi terikat juga dengan Al-Quran. Nah, jadi orang Islam yang berakidah kuat, imannya tinggi, dia itu menanam kebaikan, gitu loh pemahamannya. Maka itu kita jadi petani iman. Kita nanam jeruk, nanam padi juga, tapi juga nanam kebaikan-kebaikan, amal soleh, menanam amal soleh. Atau di kitab disebut nanam amal jariyah. Amal jariyah itu akan berbuah terus. Nah itu kisah Yahudi tadi itu menarik sekali itu. Begitulah Rasulullah, ya. Dia itu menghormati ciptaan Allah. Pohon-pohon itu akan tumbuh terus. Ada pohon tidak pernah berhenti, terus dari generasi-generasi. Nah, pohon-pohon itu soleh. Nah, kita disuruh jadi pohon thayyibah, yang lebih soleh daripada yang soleh-soleh itu. Dia tumbuh, tumbang, patah, berganti. Pohon pisang itu tidak akan rubuh kalau belum ada penerusnya. Terus tumbuh, patah, tumbuh, patah, tumbuh. Nah, manusia juga harus generasi yang baik ini harus terus dibibit. Ayah-ayah ibu yang sudah soleh dan solihah ini terus membentuk anak-anaknya menjadi pohon-pohon thayyibah seperti itu. Yang baik, yang beramal soleh, yang berbuat baik.
Berbuat baik itu udah jelas, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, pati janji, ini, itu, dan seterusnya. Tapi yang wajib kita amalkan tuh yang menyangkut hubungan dengan manusia, surat An-Nisa 36. Sekali lagi surat An-Nisa 36, ini tolong semua umat Islam perhatikan itu ayat, dan mari kita bersama-sama mengamalkan. Ini tentu kalau umat Islam amalkan itu, rumah tangga itu akan rapi. Famili-famili akan berhubungan baik satu sama lain, akan tolong-menolong satu sama lain, menjalankan tanggung jawabnya masing-masing terhadap famili, kerabat, dari ponakan, sepupu, misanan, semua, enci, engkong, apalah seperti itu, ada dijalin keakraban, kefamilian, jangan sampai hilang. Memang agak berat, kalau semua ini agak berat semua. Tentu dalam beberapa famili itu ada yang nakal, ada yang mengganggu juga. Gak mungkin kita beramal soleh itu tanpa gangguan, banyak gangguan sama sekali. Kalau amal salah itu, nah itu yang bebas hambatan. Amal salah bebas hambatan. Kalau amal soleh penuh hambatan, berat. Maaf ya, maaf sekali. Mungkin Anda punya famili yang Anda bantu tuh malah usahain terus. Ada itu. Insya Allah ada yang nggak banyak ya, tapi ada. Kalaupun ada seperti itu, jangan berhenti beramal solehnya, jangan berhenti membantunya. Kalau kita membantu famili, kemudian dia nyakitin atau dia mengatain kita atau sebagainya, terus kita berhenti, berarti kita tidak ikhlas membantunya karena kita tidak dikatain, karena dia baik sama kita. Tidak membantunya itu karena Allah. Allah yang suruh, wajib itu surat An-Nisa 36. Jadi walaupun dia lempar kita batu, bantu terus. Dia lempar kita batu, lapor polisi boleh kalau nggak ridho. Tapi bantuan tetap. Karena bantuan ini perintah Allah. Nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti berarti kita tidak ikhlas. Karena dia mesti baik sama kita gitu. Itu nggak ada embel-embel itu. Kalau membantu dengan ikhlas ya terus dibantu semua. Walaupun nggak lempar batu sih nggak ada. Seandainya dia pun tidak berterima kasih, dia malah ngatain misalnya, maaf, kita bantu terus. Itu namanya ikhlas. Belajar ikhlas itu di situ. Mungkin Allah yang bikin itu, dia begini, dia berbuat gini, muji kita, ikhlas apa enggak? Nah kalau kita berhenti, berarti kita tidak ikhlas. Ada pamrih. Itu ujian dari Allah. Ada itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau sudah tahu seperti ini ya, senyum aja lah. Itu ujian dari Allah. Allah tahu. Insya Allah aku bisa ikhlas ya Allah. Dites oleh Allah di surat Al-Ankabut. Apa kamu semua mengaku beriman, mengaku baik, aku biarkan begitu aja, tidak aku uji, akan kuuji sebagaimana umat terdahulu. Itu. Jadi ada ujian. Jadi jelas sekali kalau ibu bapak udah baik, udah soleh dan soleha, udah menjadi pohon toyib, pohon toyibah, anaknya generasi akan datang. Semua tumbuh-tumbuhan kan tumbuh berganti. Patah tumbuh hilang berganti. Itu pohonan semua tumbuh, tidak akan berhenti dari tumbuh-tumbuhan. Insya Allah apa yang kita dengar dan kita pahami udah berapa dari hari Kamis kepada hari Kamis lagi, dari beberapa Kamis, semua itu apa yang tausiah dari Allah untuk saya, untuk kita semua. Tausiah dari Allah itu, saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kalau bisa didengar, diulang, dibaca, diulang, itulah jalan menuju surga. Itulah yang baik. Ya, mau dibantu dengan lain-lainnya silahkan saja. Tapi ini semua dari Al-Quran, ini semua perintah Allah. Dan simpel sekali kesimpulannya, Allah hanya minta satu, kita beriman, ibadah secara murni, yang ikhlas. Nah itu ibadah yang formal kepada Allah, vertikal. Ibadah lainnya yang hubungan dengan manusia itu di surat An-Nisa ada 9 itu. Ayat 36. Amalkan 9 ini, sempurnalah Islam. Sudah, itu dia. Kenapa mesti kita belajar agama ruwet-ruwet sampai mendalam. Itu amalkan dulu aja An-Nisa 36 itu. Itu yang paling pokok tuh An-Nisa 36. Hubungan antar manusia. Hablum minan nas itu. Itu namanya muamalat, fikih muamalat. Itu dari Quran langsung. Nanti di fikihnya disebarkan ini. Itu ada 9 yang harus kita hormati, yang harus kita bantu. 9 kelompok manusia. Wajib dalam Al-Quran. Kalau sudah itu kita amalkan, sudah Allah janji. Mau pintu mana masuk surga itu, pintu yang mana pun silahkan. Indah sekali. Mau dapat beberapa surga juga dapat. Jannatin jamak di surga. Beriman, beramal soleh. Amal soleh itu. An-Nisa 36 tuh. Itu pokok amal soleh yang paling pokok itu. Berbuat baik. Mencegah yang tidak baik. Insya Allah bapak-bapak pejabat ini semuanya punya kesempatan untuk menanam benih-benih
iman. Ini amal soleh, benih-benih amal soleh. Nanam pohon-pohon thayyibah sebanyak-banyaknya. Semua kita insya Allah negeri ini akan menjadi baik bila manusianya banyak yang menjadi pohon thayyibah, menjadi thayyibah dan thayyib. Itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, petani iman, topik bahasan di sore hari ini di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Kami persilakan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di acara ini, sampaikan pertanyaan ataupun komentarnya melalui nomor WhatsApp dan SMS Rasil di 081119999720. Untuk berdialog langsung dengan Ustadz Zain Al-Hadi, silahkan hubungi kami di nomor telepon 0218451512. Kami akan segera kembali, Ikhwan akhwat. Radio Silaturahim dan hasil visual untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Tausiah Sore. Di sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Zain Al-Hadi mengenai petani iman. Dan kita di sesi kedua ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Anda, Ikhwan Akhwat.
Dan Ustadz, kita langsung saja ya Iya, menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan ke pertanyaan pertama Pak Ustadz, ini dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zen, setelah kita menanam pohon amal soleh, itu bagaimana supaya kita bisa selalu istiqomah, memupuk dan juga menyiraminya dengan sepenuh hati? Karena terkadang Pak Ustadz ya, saat-saat ketika ada godaan yang membuat kurang semangat dan juga mengerjakan ibadah dengan memaksa diri dan kurang keikhlasan, ini selalu ada Pak Ustadz. Ibarat sebuah pohon, jika itu lalai juga akan muncul nanti alang-alang, juga ada ulat-ulat. Mohon pencerahan ya Pak Ustadz, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Itu hambatan banyak, godaan juga banyak sekali. Disitulah kita harus waspada. Jadi jangan nyelonong aja gitu, waspada. Jadi kalau orang berbuat salah, nggak benar, lihat aja, rapi, bebas hambatan. Enak ada kelihatannya sih, tapi sebenarnya susah hidupnya, sepertinya enak, padahal tidak. Nah, biarin aja lah itu. Tahan, tabah, sebentar lagi kita selesai. Ingat ini ujian, ingat ini ujian. Ujian ini sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Dunia ini udah beginilah. Sudah perang dunia ketiga tuh udah dekat, udah nggak bisa dibantah. Itu senjata-senjata udah keluar semua dari gudangnya itu. Ya, di Laut Tengah sudah. Rusia udah berhadapan sama di sini, di mana-mana sudah. Itu memang ada di kitab. Kan di Quran juga dibilang waktu mengeluarkan Adam dan Hawa dari dunia, turun kamu. Kamu satu sama lain akan berantem, akan ribut, akan perang. Kenapa kok Tuhan suruh ditakdirkan akan ribut perang? Itulah ujian. Di dunia ini cuma tempat tampa itu, kalau orang dulu beras tuh ditampa tuh. Iya, menampa. Gabahnya tuh ada batu dibuang, ada apa dibuang, ditampa kan? Gobok-gobok lah itu. Menyaring. Disaring. Nah kita pun di sini disaring. Mana yang pantas ke surga? Nah, dia udah jalannya udah benar, udah berbuat baik, udah amal soleh. Setan yang dia udah janji, saya akan. Setan nggak mungkin mengganggu orang yang salah. Yang salah malah dikipasin, didorong sama dia. Dan setan paling banyak membantu orang-orang yang salah. Itu orang-orang jahat yang salah tuh nggak bisa disantet. Dilindungi sama setan-setan. Di aset buat setan itu. Apalagi orang yang salah memusuhin Islam. Atau yang memusuhin sesama muslim. Wah itu dibantu sama setan, sama jin-jin kafir dibantu. Aset. Dia nggak capek lagi ngancurin orang Islam. Sudah Islam sama Islam berantem. Dilindungi itu. Dilindungi oleh setan-setan jahat. Karena itu sangat berguna buat dia. Maka itu janganlah ribut-ribut lah, sudah selesailah. Kalau kita ribut sama-sama muslim, kita dibantu setan itu. Setan yang ngadu kita. Sayang kita sama setan. Kalau kita sakit, setan nangis, kita mati, dia sedih. Asetnya hilang. Itu berguna buat dia. Jin-jin kafir, jin apa itu, jin Yahudi senang banget kalau ada orang Islam berantem sama Islam, dibantu itu. Maka dari itu dia mengganggu orang yang baik, yang bernanam, yang berbibit, menanam bibit-bibit kesalehan. Di situ kita waspada, minta bantuan Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahyadurun. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kedatangan setan, kehadiran setan di dekat-dekat saya. Dan aku berlindung kepadamu. Allah min a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku sendiri. Bisikan-bisikan jelek di hati ini ada terus. Lagi ibadah pun ada, itu tambah banyak lagi ibadah. Setan dari jauh dia kirim itu. Dia bisa kirim itu dari jauh. Kayak SMS masuk ke sini. SMS juga kan dikirim. Nggak kelihatan SMS. Masuk nggak kalimat ke HP ini kan nggak kelihatan. Nah kalau ini bisa. Itu juga seperti itu persis. Bisikan juga wisu-wisu dari nas. Setan bisikin ke dada kita itu. Dianya ada di sana tuh, di atas pohon. Di mana dia bisikinnya di sini. Astagfirullahaladzim. Nah itulah kita selalu ingat. Setan ini ganggu terus, minta berlindungan kepada Allah, minta bantuan Allah. Wasta'inu bisabri wassalam, minta bantuan dengan sholat dan ibadah. Terusin lama-lama dia yang kalah, jangan kita yang kalah. Nah gitu. Cara iya ingat dikit lagi. Memang lagi malas nih bangun malam, ini baru ngantuk, hujan lagi. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi hidup gak lama kok. Gitu. Sabar beribadah. Lagi ibadah sabar. Sabar lagi bertani, menanam kesalehan. Sabar, tahan, bilangin sabar. Ini nanti di surga senang. Istirahatlah nanti di surga. Ngantuk tidur, entar di kuburan tidur terus.
Itu. Kita jawab diri kita sendiri, kita jawab. Dia bilang ini, iya sudah. Dia bilang ini udah capek, enggak, terusin. Nanti udah kuburan nggak bisa sholat lagi, nggak bisa nanam lagi, kampungan masih hidup. Ayo, gitu. Jadi kita berdialog dengan diri kita sendiri, kita lawan. Itu obatnya paling enak itu. Diri ini paling bisa sadar disadarin oleh kita sendiri. 1000 orang nasihatin kita belum tentu kita mau dengar. Tapi kalau kita sendiri yang nasihatin diri kita daripada dibisikin setan, kita yang bisikin. Ya sabar ya, surga nunggu, sabar. Nah, gitu aja. Sono ibu ayah nunggu di sana, kakek kita udah nunggu, dia nunggu sana. Nanti dia senyum-senyum nyambut kita datang. Dia tahu apa yang kita lakukan di sini. Tahu, dia tahu. Yang soleh-soleh itu dikasih tahu. Jadi senang, ingat ke akhirat. Banyak ingat ke akhirat, dunia mau ditinggalin. Ingat ke situ aja, insya Allah bisa tegar. Bisa tegar dengan apapun. Tegar seperti pohon syajarah thayyibah tadi. Angin topan badai itu. Terus tegar, insya Allah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Ibu Irni di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mengenai bibit-bibit kebaikan. Bagaimana Pak Ustadz bila kita memberi sesuatu kepada anak yatim atau kepada tetangga dan kita mengharapkan balasan dari Allah, dan semoga Allah memberikan yang terbaik bukan hanya di akhirat, tapi kita juga mengharapkan kebaikan dan balasan itu di dunia Pak Ustadz. Iya. Nah, apakah itu termasuk menanam bibit-bibit kebaikan juga? Terima kasih jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, termasuk untuk dunia dan akhirat. Di dunia itu pertama kita akan mendapat dari Allah tuh ketenangan hati. Itu nikmat yang paling besar. Itu Allah mengucapkan la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur akan kutambah. Ini yang ditambah bukan hanya rezeki materi. Kadang kok Allah mana katanya mau ditambah, kok enggak. Kadang ditambah dilihat kepentingan diri kita oleh Allah. Kadang tambah rezeki materi banyak, kadang kurang, tapi dia akan lebih berikan kepada kita rezeki kesenangan hati, kebatinan. Nikmat, kenikmatan itu ada di dunia, tapi namanya itu nikmat kecil ya. Nikmat besar di akhirat, nikmat kecil. Dapat. Jadi orang tidak beli nikmat di supermarket, mana ada yang jual beli nikmat? Nggak ada. Di restoran mana yang ada nikmat? Nggak ada. Itu dengan menanam bibit kesolehan itu, kita berbuat baik itu ada kenikmatan di hati ini. Ada, itu di dunia. Bisa juga dapat materi, dapat balasan di dunia. Bisa. Dapat di dunia dan di akhirat. Itu. Yakin. Yakin. Rezeki kesolehan. Bisa mendengarkan ceramah kayak gini aja itu juga sudah nikmat dari Allah. Sudah hidayah, sudah kelebihan besar itu. Dan setiap orang mendengar ceramah gini, dengar ceramah-ceramah itu saja ada nikmat di hati. Dan lapang dada senang. Iman bertambah. Sahabat dulu kalau habis dengar dari Nabi itu ceramah, dia bertanya satu sama lain. Siapa kamu tambah iman, kamu tambah iman. Iya, tambah iman. Nah itu. Jadi dapat di dunia, jawabannya dapat di akhirat, dapat di dunia. Insya Allah. Hanya bagaimana apa yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ini manusia tidak mengerti apa yang kita butuhkan. Allah tahu betul apa yang bagus buat kita. Apa yang kita butuhkan manfaat. Kita kadang-kadang salah pilih, salah minta. Tapi Allah nggak kasih yang berbahaya kalau disayang ke kita. Dikasih yang baik buat kita. Gitu kan? Ada orang misalnya minta rezeki, itu Allah nggak kasih. Kenapa? Kalau dia dapat itu ada bahaya pada saat itu. Mungkin nanti ketika tidak ada efek samping baru Allah kasih. Kita nggak tahu yang gaib semua apa yang terjadi. Ya kan? Berapa banyak orang dapat, dia mungkin tidak, Allah nggak kasih tapi dia nyerobot lah. Nyerobot itu misalnya korupsi tuh. Apa dia kedukun atau apa ya, sehingga dia dapat, tapi justru dia dapat itu terjadi segala macam bencana ya, ketangkep lah ya, maling rampok lah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya Allah berikan di dunia dan biarlah Allah yang pilih apa yang mau dikasih buat kita. Ya Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku untukku, sudah kau takdirkan dia untukku, tunjukkanlah aku di mana aku mengambilnya. Dan ya Allah, jangan sibukkan aku mengejar-ngejar yang kau tidak takdirkan untukku. Ya, capek dong buang waktu. Kejar-kejar, padahal Allah tidak takdirkan, kita capek sendiri. Jadi kita hanya minta ditunjukkan, ya Allah bimbing aku, tunjukkan aku untuk menjemput rezeki yang kau berikan. Permudah aku menjemputnya. Kan Siti Hajar itu menjemput air, rezeki itu simbol ekonomi itu. Dia menjemput. Tapi dia kan nggak tahu dia Safa Marwah terus bolak-balik. Padahal nggak ada di Safa, nggak ada di Marwah. Karena dia berdoa minta ditunjukin, Allah tunjukin ke tempat Zam-Zam. Gitu. Jadi kita nanam saja, terus berdoa.
Berdoa untuk minta dunia bisa, untuk minta akhirat bisa, dan berdoa untuk Allah pilihkanlah untukku yang terbaik. Insya Allah. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika seseorang menanam kebaikan, beramal soleh di waktu mudanya, lalu di akhir usianya, itu tidak sengaja dia berbuat keburukan, berbuat dosa. Nah, apakah ini diampuni atau tidak dosanya Pak Ustadz? Dan juga bagaimana menjaga tanaman keimanan kita agar tidak mudah dirusak oleh hama-hama syaitan, apalagi di zaman modern dan serba canggih ini Pak Ustadz. Terima kasih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi yang pertama Pak? Yang itu Pak Ustadz, di usia mudanya menanam kebaikan, tapi di akhir usianya melakukan keburukan. Baik, selama dosa itu dosa yang berhubungan dengan Allah, hasilnya yang sifatnya pribadi, tidak membawa orang lain, hanya urusan dia dengan Allah, insya Allah diampuni. Itu Allah bilang minta ampun kepadaku, aku akan kuampuni. Itu diampuni, jelas, yakin, karena Allah sendiri mengatakan akan kuampuni. Nah, yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa yang menzolimi orang lain. Kezaliman terhadap orang lain. Kenapa Allah tidak ampuni? Kan tidak salah kepada Allah. Hanya melanggar perintah Allah, itu diampunin. Tapi urusan dengan orang ini tetap keadilan harus ditegakkan. Allah Maha Adil, keadilan ditegakkan. Maka itu orang-orang yang membunuh, memfitnah, menggosip, membid'ah, menghibah, sebagainya itu bayar mahal, menjebak apa itu semua bayarnya mahal di akhirat. Sebab itu keadilan. Allah menyerukan keadilan, dia sendiri Maha Adil. Tidak mungkin yang zolim dan yang dizolimi suruh saling memaafkan. Di akhirat tidak ada itu. Harus di dunia ya? Pasti diambil kebaikan dia, diberikan ke sini. Dosa orang ini dikasih ke dia. Walaupun di dunia dia penuh ibadah, di sana bisa bangkrut. Karena dipakai buat bayar kerugian orang lain. Allah langsung potong itu, nggak pakai persetujuan dia, langsung diambil. Dari amal solehnya, pahalanya semua diberikan ke sini. Atau dosa orang yang dizolimi dipindahin ke dia. Astagfirullah, siapa berani? Jadi jawabannya diampunin. Berapa kali pun diampuni, tapi jangan beberapa kali, kita sekali cukup. Kalau memang udah terlanjur salah, jangan. Sebab apa itu malu sama Allah. Malu, Allah tuh baik banget, sayang banget, pengertian banget, pemaaf, pengampun. Gitu. Jadi kita minta ampun. Walaupun Allah ampuni, tapi pangkat kita turun. Diampuni, tapi pangkat turun. Kan sayang kan? Nah, untuk meningkatkan pangkat di sisi Allah, ada pangkat loh di sisi Allah tuh. Pangkat tuh namanya apa? Abror, Muhsinin, Muttaqin. Banyak sekali, ntar dari akhirat lihat, saya juga nggak tahu, tapi di Quran ada. Bagaimana cara itu nanti saja lihat. Penting kedudukan ada, nggak sama derajat di akhirat, nggak sama. Ada kelas-kelasnya. Surganya juga ada bintang-bintang tinggi dan sebagainya. Itu pangkat-pangkat ada. Malah ada pakai simbol kayak pangkat itu. Di sini ada jenderal, kolonel, itu ada itu di sana nanti. Tapi bukan perang, udah nggak ada perang di sana. Jadi ada pangkat lah, pangkat saja, kedudukan dia nih. Orang yang dekat Allah, muttaqin, minal muqarrabin. Ada kan di Quran disebut muqarrabin, muhsinin, semua macam ada itu. Jadi walaupun Allah Maha Pengampun, jangan disembarangin begitu. Malu, takut lah. Neraka juga ada. Bisa saja dosa yang enggak ini Allah marah sekali kalau meremehkan gitu. Nangis minta ampun, Allah ampuni. Taubat, selesai. Yang berat itu yang dosa pada manusia. Memfitnah, menghibah. Menghibah itu menceritakan keburukan, membuat keburukan, menjebak orang, berpolitik dengan kejahatan-kejahatan. Walaupun dengan berpolitik kejahatan-kejahatan, tetap ada hukum di akhirat. Sebab itu pembunuhan karakter. Itu paling berat, itu melanggar hak asasi manusia di Quran itu. Allah sangat membenci orang yang menzolimi sesama manusia. Sebab di Quran Allah dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku sendiri. Bukan bagi Allah sendiri, bagi zat Allah. Dia tidak mau zalim, tidak pernah dia berzalim. Wa ma Allah bizallamin lil abid. Maka kalian yang janganlah berbuat zalim. Allah yang menciptakan. Sebenarnya kalau dia mau bejek-bejek manusia, misal saya bikin boneka dari tanah liat, tek hidungnya, muka, terus habis saya bikin, saya bejek, saya injek dia. Mau apa dia? Saya yang bikin kok. Tapi Allah nggak begitu. Dia yang bikin kita, di dunia mau diabrukin sekarang pun bisa. Kapan dia mau. Itu ada waktunya. Tapi dia tidak menzalimi seseorang siapapun.
orang berbuat baik terus dimasukin ke neraka, nggak bakalan. Dia tidak menzolim. Maka kita jangan melakukan zolim. Itu Allah pesan. Allah benci orang zolim. Menzolimi orang lain. Nah, dengan atas nama politik, atas nama ini. Jangan berpolitiklah. Tapi jangan menzolimi siapapun. Silakan berpolitik. Jangan menzolimi manusia siapapun. Ya, apalagi muslim sesama muslim. Itu aneh. Saling menzolimi. Tidak boleh. Allah tidak suka orang-orang zolim. Silahkan berpolitik, silahkan, yang halal. Nah sekarang maksudnya jawaban tadi, insya Allah memang diampuni, insya Allah Allah Maha Pengampun. Asal jangan menzalimi orang lain, insya Allah. Baik. Kita ke SMS pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, ini dari Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menanam pohon toibah itu kan harus ada pupuknya Pak Ustadz. Sebagai seorang petani menyiapkan pupuknya bagaimana? Petani iman. Lalu apakah dengan rasa surga di dalam dada itu menanam ke dalam tanah akarnya itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, ya pupuknya itu ingat Allah, zikir, ingat Allah, di mana berada ingat Allah. Nah, itu pupuk sekaligus pembasmi hama. Zikir itu pembasmi hama, indah banget. Ingat Allah tuh baik yang zikir subhanallah, Allah akbar semua. Sekali-sekali sujud. Sujud di luar sholat, sujud aja, sering-sering sujud. Terus mau di dapur pun tidak apa-apa, asal semua bersih, sujud. Baca subhanallah, baca suka-suka baca. Ini pun apa tuh sambil sujud itu curhat kepada Allah tuh boleh. Curhat, minta perlindungan. Dikit-dikit datang kepada Allah, dikit-dikit datang yang resmi sholat, wudu, baca Quran dan sebagainya. Datang yang tidak resmi lagi masak, ada waktu setengah menit sujud. Ya Allah, aku hambamu, bimbing aku ya Allah. Aku setannya terlalu besar, godaan terlalu banyak. Bantu aku ya Allah, bimbing aku, jangan tinggalkan aku ya Allah. Pegang lenganku ini, bimbing aku ya Allah. Gitu. Sambil sujud saja, di mana, di kamar kah, di mana ada berada, insya Allah deh enak itu. Jadi itu namanya menuhankan Allah, dekat terus, datang terus, ngadep terus, curhat terus, dituhankan Allahnya. Gitu. Hanya tidak cukup hanya sembahyang formal, sholat formal. Di luar sholat ingat Allah, dekat Allah, berbicara dengan Allah. Dia dekat dengan kita, dia dengar. Sambil mau sujud boleh, sambil ruku pun boleh. Ruku aja, saya sering ruku, enak lempengan pinggang lagi. Ruku bicara dengan Allah, ya Allah, apa saja mau diucapkan ngadu-ngadu, silakan minta bimbingan. Apa saja deh, namanya Allah dituhankan, ya didatangi terus, minta apa. Kalau mungkin manusia sesama manusia kita curhat, kita datang lagi curhat ya. Kalau manusia itu mungkin ada orang yang kesel kebanyakan, tapi Allah tidak. Tambah kita datang, tambah disayang. Tambah kita datang, tambah disayang. Berarti kita betul-betul menuhankan dia. Betul-betul menuhankan. Mana ada orang menuhankan Tuhan, Tuhannya nggak didatengin. Nggak ngadu ke orang lain. Curhatnya kepada yang lain. Mintanya kepada yang lain. Takutnya kepada yang lain. Loh Tuhannya gimana? Itu berarti menuhankan yang lain. Kalau menuhankan Allah ya datang ke Allah, punya problem. Ngadu ke Allah dan sebagainya. Di samping berusaha mengatasi. Nanti Allah bimbing. Itu. Gitu, jadi itu obatnya ada zikir. Jadi siraman itu pohon tadi disiram dengan zikir. Nah zikir. Orangnya juga minum jus tauhid, jus tauhid, jus la ilaha illallah minum. Jus itu ke hati, insya Allah. Baik, semoga penjelasan tadi juga menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Beliau juga menanyakan ini Pak Ustadz untuk menjadikan pohon toibah yang akarnya menghujam ke dalam tanah itu dengan melakukan kebaikan seperti sedekah, mendaungkan bacaan Al-Quran, bersalawat Nabi, gitu juga Pak Ustadz ya? Betul. Seperti tadi juga ya? Iya, yang mengamalkan itu dirinya dia tuh nanti seperti pohon toibah. Iya. Diri bapak atau ibu jadi seperti pohon toibah umpamanya. Pohon toibah itu bagaimana? Dia itu di mana saja menyenangkan. Mengayomi, kan daunnya rindang lebat, orang bawa kehujanan kepanasan berlindung di situ tenang. Terus ada bunga menyenangkan. Diri Anda itu ketemu orang yang datang, orang ketemu semua senang. Terus yang kurang ini, kurang itu manfaat, berbuah terus nggak habis-habis, memberi manfaat kepada orang banyak. Udah itu. Kita tanam pohon taibah juga menyebarkan taibah. Nah Pak Ustadz, petani ini kan
merasakan kebahagiaannya itu ketika dia panen, Pak Ustadz. Betul. Nah ini kalau petani iman ini kebahagiaan itu apakah hanya ketika panen di akhirat nanti atau kebahagiaannya yang terbesar itu apa, Pak Ustadz? Di dunia ketika orang makan buahnya, senang melihat bunganya, dia lebih bahagia daripada yang menikmati pemberian dia. Jadi ketika Anda memberi orang, diundang atau di rumah dan sebagainya, ya, mereka makan, Anda beri beras, sembako, satu rumah makan semua orang-orang yang kurang mampu itu kan. Anda lihat ke sana, boleh nggak lihat pun bisa dari rumah tahu nih, pasti dia udah masak, pasti yang kita berikan lagi makan itu. Anaknya senyum-senyum, senang-senang, gitu kan. Seperti itu. Itu orang-orang yang suka dapat beras raskin itu, ibu bapak yang pendengar sekalian, itu tahu nggak kalau bapak beri beras yang bagus, yang suruh bapak ibu makan itu dia ambil, dia siap memakan beras raskin itu mau masak, diambil beras yang bagus yang diberi orang itu yang dari bapak itu, dicampur sedikit lah segenggam, dimasukkan ke situ atau 2 genggam, diaduk, baru dimakan, baru dibilang aduh enak. Beras raskin itu masuknya susah di tenggorokannya itu, kesian sampai ke situ. Jadi artinya menyenangkan dia. Kalau kita menyenangkan orang, pasti Allah bikin kita senang. Nah, itu senang hati kita. Insya Allah. Jadi banyaklah mengingat-ingat yang punya rezeki banyak tuh, itu adalah beramal soleh. Famili dulu, baru famili tetangga, terus tetangga, baru yang lain-lain. Itu di Quran disebut tadi tuh ibu bapak dulu. Ibu bapak nggak boleh dikasih sedekah, emang kewajiban membantu ya, menghormati. Baru urutannya ibu bapak, famili yang tetangga, nah, baru anak yatim, orang miskin, orang terlantar, terus itu urutannya itu. Itu penanaman petani beriman ya itu aja kerjaannya itu. Selalu kerjaannya ya itu menebar kebaikan, seperti pohon thayyibah lah, insya Allah. Umur Ridho menyampaikan pertanyaannya, Pak Ustadz, apakah bibit iman yang baik itu sudah takdir dari Allah, Pak Ustadz? Lalu bagaimana dengan kesyirikan dan kemusyrikan? Apakah itu juga bisa menjadi hama bagi pohon thayyibah? Ya, iman itu sudah ada, kita di alam ruh sudah beriman kita. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab iya. Kemudian Allah pindahkan kita ke dunia, ke perut ibu. Subhanallah, maha kuasanya Allah tuh memindahkan ke perut ibu. Nah, ketika di dunia kita nggak hidup lagi seperti malaikat dan jin, pakai roh doang gitu, enggak. Dibikinin karoseri. Apa sih namanya karoseri itu kalau mobil? Mesinnya dari sana ya. Karoseri. Di badan ibu tuh bikin badan. Baru roh kita dimasukin ke badan itu. Nah sekarang kita ada di dalam badan, di penjara di badan. Kalau nggak punya badan, kita bisa 1 menit ke Mekah bisa, 1 detik. Iya, karena ada badan ya, nggak bisa bawa badan ini kan berat, makanya jangan terlalu gemuk lah. Ya kan? Berat bawa badan ini. Kita duduk kalau udah mertua mau bangun berat, badannya ini yang berat. Maka itu, ya jadi, tapi nanti mau keluar dari dunia badan nggak dibawa. Boleh deh sayangin tuh badan sampai sekarang, kasih makan, kasih segala macam, nggak dibawa, ditinggal di situ tuh di Kampung Lahat, Kota Balikpapan. Iya kan? Nah, kita nggak pakai badan di alam ruh, karena badan di alam barzah sudah disediain juga, tipis. Body ada tapi tanpa materi. Tapi bodoh, mata lengkap, tangan semua. Ibu bapak kita ketemu kan mukanya bersih. Subhanallah. Sekarang tuh ada. Badan itu ada di dalamnya. Lapisan. Itu yang ada di sana. Tapi di surga badannya lain lagi. Super cantik, super gagah, super segala. Super segala macam tuh di surga nanti. Abko. Khairun wa abko. Kekal kuat banget. Jadi tadi sampai di mana lagi nih? Kemusyrikan dan juga kesyirikan, ya. Apakah itu jadi hama juga? Iya, udah ada iman itu. Masuk di perut ibu, masih ada itu iman. Ada ikut di dalam sini. Tersebut fitrah. Fitrah itu adalah sifat kemanusiaan manusia. Allah sudah berikan modal kebaikan. Di samping iman ada modal kebaikan. Iman dan manusia itu cenderung memilih yang benar. Manusia asli memilih yang benar, nggak suka yang salah. Manusia asli senang yang indah, nggak mau cari yang jelek. Senang yang harum, tidak mau cari yang bambu. Ini orang asli, ya kan? Cari yang bagus-bagus, itu asli manusia.
Diciptakan Allah sudah ada modal ini. Modal jadi ingin orang baik. Tidak ada pengen jadi orang jahat. Itu tukang copet atau maling pun ketika anaknya bicara dengan dia bohong, dimarahin. Kamu dari kecil sudah belajar bohong, nggak boleh bohong. Itu fitrah manusia, ya kan? Tidak mau bohong. Anak kecil pertama kali bohong gemetar. Jantung, ini bahaya ini, jantung mau apa? Tuk, 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 gemetar dia. Tapi lama-lama pinter bohong. Nah itu kenapa bisa berubah? Tadinya anti bohong, sekarang bisa pinter bohong. Lingkungan. Jadi iman udah ada, kebaikan udah ada, pengaruh lingkungan, pengaruh sarah ajaran. Lingkungan tuh paling kuat membentuk manusia. Nah itu berubah, akhirnya fitrahnya itu tenggelam, imannya tenggelam di bawah ini dari hasil budaya manusia ini. Yang menonjol. Maka itu diadain puasa. Puasa itu untuk menyetreskan, menurunkan, menggencet lah. Menekan, menstreskan nafsu, meningkatkan fitrah. Fitrah itu selalu cenderung kebaikan. Ada iman di situ. Makanya Idul Fitri, Idul Fitrah. Mengembalikan fungsinya fitrah. Nah siapa ingin mengembalikan fitrah banyak-banyak, belum Ramadan belum datang, masih berapa 5 bulan, 4 bulan lagi, 5 bulan, puasa sunnah, Senin Kemis atau puasa putih, terus puasa 3 hari, tengah bulan. Puasa sunnah deh, itu membantu. So, puasa itu menekan nafsu. Puasa sangat membantu. Itu sangat membantu puasa, paling cepat itu membantu menekan nafsu, menghidupkan fitrah, puasa itu. Nah kemudian apa tadi, syirik-syirik, semua itu pengaruh tadi. Nah, jadi bantunya dengan puasa, dengan ibadah. Itu membantunya, memantapkan iman itu. Banyak puasa, banyak ibadah. Banyak baca bacaan-bacaan itu yang biasa dibaca itu, wirid, zikir yang namanya rotib, apa semua itu sama dari Al-Quran. Ya. Itu juga ada itu dari paham. Ada itu dari Ibn Taimiyah dikumpulin doa-doa masyhur, doa yang dari nabi-nabi ada dikumpulin. Sama isinya marotib hadat seperti atas. Ini padahal ini punya Salafi. Tapi ini sama sebenarnya, itu dulu salah paham. Hanya dia maunya yang betul-betul dari nabi maksur. Itu ada namanya kalimat thayyibah juga. Nah, Ibn Taimiyah punya ada. Nah ini sama sebenarnya, cuma dibikin ini orang ini yang bikin gitu. Maka itu sekarang kayaknya udah bagus, sudah pengertiannya sudah sampai ke seluruh. Jadi nggak ada lagi yang meributkan hal-hal seperti itu, sudah bagus sekali. Sehingga semua sekarang fastabiqul khairat. Berlomba berbuat baik. Berlomba-lomba menanam bibit-bibit thayyibah. Insyaallah itu aja. Baik, saya sampaikan mohon maaf kepada Bu Albar di Cikarang, ada juga hamba Allah di Jakarta Timur, dan juga Ikhwan Akhwat yang sudah menyampaikan pertanyaannya yang tidak sempat kami bacakan di sore hari ini. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Pak Ustadz, kita sudah dibatasi oleh waktu. Sebagai penutup, apa Pak Ustadz dari seluruh bahasan kita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya juga bersamalah, mari kita semua pendengar, pemirsa semua, jangan ragu-ragu tentang Islam ini. Apa yang sudah dipahami semua ini dengan pahamnya masing-masing sudah benar, sudah bagus. Apapun ormasnya, Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, Wasliyah, semua itu sudah tidak ada salah, semua sudah benar. Tinggal masalahnya sekarang mau mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran atau tidak. Berlombalah mengamalkan isi Al-Quran, terutama itu anikbudullah, jangan menyembah selain Allah. Sembahlah Allah saja tanpa menuhankan selain Allah. Yang kedua itu mengamalkan surat Al-Isra 36, membuat kebaikan, menanam kebaikan, pohon thayyibah. Allah tidak minta apa-apa, permintaan Allah kepada kita hanya dua. Satu, menyembah secara murni, kedua, berbuat baik. Surat Al-Isra 36. Berbuat baik, itu jelas, itulah Islam sudah. Jauhi perbuatan yang menyusahkan orang lain. Jauhi perbuatan yang mengganggu orang lain, yang menghina orang lain. Sudah, itu dosa semua, itu berat di akhirat. Ya. Cukup segitu, nggak ada ruwet-ruwet. Nggak mesti ada belajar apa lagi, nggak, itu udah bagus. Nah, bagaimana ini bisa berjalan? Bersihkan hati, buang benci, buang dendam, udah itu selesai. Tidak ruwet, tidak repot, ajaran agama ini simple dan mudah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, demikianlah tausiah sore edisi hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan juga Ustadz Zain, terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya. Dan Ikhwan akhwat, dari studio saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Bangkit dan juga Fajar Hidayat undur diri.
Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.